Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen keuangan pendidikan. Kita akan membahas terkait kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Sebenarnya tidak jauh beda antara kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan sama kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Hanya saja kalau kebijakan pembiayaan pendidikan Islam itu di bawah naungan Kemenak, sedangkan untuk kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan itu di bawah Kemenristek atau Kemendikbud. Terus selanjutnya sumber daya pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan itu segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarpras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pasal 47 juga disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan. Ada sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Terus ada lagi dari pemerintah, baik pemerintah daerah, masyarakat, mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sumber perolehan biaya pendidikan itu dari mana saja? Dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari kelompok swadaya masyarakat. Dan juga dari yayasan ketika pendidikan itu adalah yang bersifat yayasan ya, yang dibentuk oleh yayasan. Oke, untuk sumber dana dari pemerintah dan pemerintah daerah, sumber anggaran penyelenggaraan sekolah adalah tersedianya dengan jelas sumber anggaran sekolah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber utama biaya pendidikan di sekolah adalah pajak yang dimasukkan dalam bentuk APBN dan APBD. Bentuk pajak yang diperuntukkan untuk pembiayaan pendidikan antara lain pajak kekayaan, pajak penghasilan perorangan, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu sumber dananya, itu tadi yang sumber dana dari pemerintah ya. Untuk sumber dana dari masyarakat, sumber pendanaan untuk pendidikan Islam tidak terlepas dari kontribusi orang tua siswa. Ini memungkinkan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Hal ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti kita, seperti Indonesia ya. Namun di negara maju yang pemerintahnya dapat membangun fasilitas sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik, mulai dari menyediakan guru yang baik, menyediakan dana yang cukup untuk berbagai program sekolah. Dalam hal ini, dunia pendidikan kita, orang tua siswa masih berkehendak untuk menyumbang dana atau berbagai peralatan yang diperlakukan sekolah. Mereka menginginkan anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh. Jadi di sini lebih seperti ke UKT ya. Jadi kalau sumber dana yang dari pemerintah itu lebih dari pajak. Sebenarnya semuanya tetap untuk berkumpul di pemerintah untuk yang pendidikan Islam yang masih belum bersifat BLU. Jadi masih pengelolaan keuangannya masih terpusat. Itu semuanya akan diserahkan ke pemerintah. Semua pemasukan yang dari UKT dan lain sebagainya itu akan masuk ke pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ini lebih ke
pendanaan lembaga pendidikan Islam, jadi seperti kaum ulama, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Terus kalau yayasan, seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh yayasan ya, khususnya ini lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan. Jadi yayasan itu akan memberikan dukungan finansial kepada sekolah atau lembaga pendidikan Islam, seperti bangunan, peralatan sekolah, dan sumber daya manusia. Terus untuk selanjutnya, macam-macam biaya pendidikan. Macam-macam biaya pendidikan itu ada 3, yaitu biaya investasi, biaya operasional, biaya personal. Biaya investasi itu apa? Seperti modal kerja tetap, biaya penyediaan sarpras, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi investasi. Ketika sebuah lembaga pendidikan itu seperti memberikan pelatihan, itu termasuk investasi ya. Jadi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari gaji pendidik, tenaga kependidikan, beserta tunjangan dan bahan atau peralatan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transport, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Jadi biaya operasional ya, biaya yang untuk proses pendidikan. Terus selanjutnya yaitu biaya personal, berupa biaya yang harus disediakan oleh peserta didik maupun wali peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi seperti baju, buku, dan lain sebagainya. Itu biaya personal. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi pembiayaan pendidikan. Itu ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya sosial, biaya privat, monetary cost, non-monetary cost. Untuk biaya langsung itu seperti biaya yang langsung dikeluarkan untuk keperluan operasional sekolah. Jadi biaya langsung ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu capital cost dan biaya rutin. Seperti biaya untuk pembelian tanah, kepentingan untuk pembuatan ruang, kegiatan belajar mengajar, untuk renovasi dan lain sebagainya. Untuk biaya rutin itu seperti pembayaran gaji, terus penunjang operasi program pengajaran, gaji tenaga kependidikan, pemeliharaan sarpras yang biaya itu dikeluarkan rutin setiap tahun ajaran. Selanjutnya untuk biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu biaya yang dikeluarkan sebagai penunjang peserta didik karena mengikuti pendidikan, terdiri dari biaya hidup sehari-hari, transportasi peserta didik, serta pembiayaan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan. Contohnya seperti apa? Beban pajak. Karena sifat dari sekolah, dari pendidikan itu tidak mencari laba, jadi untuk seperti biaya-biaya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, itu kan dibebaskan. Jadi itu biaya tidak langsung. Untuk selanjutnya yaitu biaya sosial. Biaya sosial merupakan biaya pendidikan yang dikeluarkan dan ditanggung oleh wali peserta didik. Contohnya seperti apa? Seperti buku, alat tulis, baju jenengan, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya biaya privat. Biaya privat merupakan pengeluaran uang oleh keluarga atau wali peserta didik untuk membiayai pendidikan, yang termasuk biaya privat antara lain iuran sekolah, uang transport, uang saku, biaya studi tour, biaya seragam sekolah, buku, alat tulis.
Untuk selanjutnya monetary cost. Moneter biaya pendidikan terdiri dari dua macam ya, yaitu biaya moneter dan biaya non-moneter. Biaya moneter itu bentuk pengorbanan berwujud uang dengan nominal tertentu yang berupa langsung maupun tidak langsung. Jadi monetary cost ya biaya yang berupa uang, bisa biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Sedangkan biaya non-moneter itu adalah biaya atau pengorbanan yang tidak bersifat uang serta tidak memiliki nominal yang dikeluarkan. Seperti apa? Waktu atau kesempatan, waktu untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, satuan biaya pendidikan. Jadi satuan biaya pendidikan itu ada menentukan untuk satuan biaya pendidikan itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro itu adalah faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan, yaitu kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan setiap negara yang bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan penyelenggaraan pendidikan untuk membandingkan biaya pendidikan pada setiap jenjang di setiap negara. Teknik yang dilakukan itu dengan membandingkan biaya-biaya operasional pendidikan dan sumber keuangan yang dilihat dari persentase GNP, Gross National Profit dari setiap negara. Jadi makro ini pendekatannya ke negara ya, ke nasional. Untuk pendekatan mikro, pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya per komponen input pendidikan di setiap sekolah. Satuan biaya pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid di sekolah. Jadi satuan biaya ini adalah membagi seluruh jumlah pengeluaran dibagi dengan jumlah semua murid di sekolah itu. Jadi lebih ke per sekolah ya kalau yang mikro. Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi pengantar manajemen keuangan pendidikan saya tutup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sharingkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.